Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati was salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Lima alif hadzal kitab al-Imam Al-Ghazali wa li syarih hadzal kitab Syekh Nawawi Al-Bantani wa li jami' masyayikhina ila muntaha sanadihim wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan li ikhwanina fi Palestin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya, diberikannya kita nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat semangat untuk beribadah dan thalabul ilmi. Sungguh andai kita menghitung-hitung nikmat Allah tersebut, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan di antara wujud syukur kita atas beragam nikmat itu, kita hadir di majelis ilmu. Kata pengarang kitab Ta'lim Muta'alim, beliau menyebutkan di antara niat kita belajar itu adalah niat mensyukuri nikmat akal yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak semua makhluk Allah diberikan akal. Kalau kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, kita dapat kabar bahwa makhluk yang Allah berikan nikmat akal itu dua aja, manusia dan jin. Makanya Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, ujar Allah. Sementara ibadah atau taklif itu manatnya adalah akal. Yang berakal maka dia ditaklif dengan ibadah. Makanya orang gila, kekanakan, ya Allah, inya rufi'al qalam, diangkat pena, diangkat catatan, karena inya kalau kekanakan belum sempurna akalnya, orang gila ada gangguan akalnya. Nah, jadi makhluk Allah yang diberikan nikmat akal itu adalah jin dan manusia. Karenanya dalam surah Ar-Rahman
berulang kali Allah mengulang-ulang fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kalian berdua dustakan? Fabi ayyi ala rabbikuma, kamu berdua. Siapa yang dimaksud kuma pada ayat ini? Yakni jin dan manusia. Nah, jadi kita ini makhluk Allah yang diberikan nikmat akal, dan itu wajib kita syukuri. Kalau ujar Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi malam Kamis, akal manusia, otak manusia ini bisa menyimpan 2 juta gigabyte. 2 juta gigabyte. Lalu Sidin merujuk kitab Mafahim Islamiyah Juthani karangan Syekh Muhammad Husain Abdullah. 2 juta gigabyte itu kalau kita membaca kitab, mempelajari kitab setara dengan 90 juta buku yang kita baca. Jadi 90 juta buku kita baca masih muat otak kita. Quran tuh kita hafal Jarsidin dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, hafal berataan kita itu hanya memakai 500 megabyte dari otak kita. Berapa tadi? 500 megabyte. Nah, 500 megabyte itu setara dengan setengah gigabyte. Padahal tadi kapasitas memori otak kita mencapai berapa tadi? 2 juta gigabyte. Jadi monpian kita nih hafal Quran, sebijian Quran, setengah gigabyte kita pakai. Nah, padahal tadi isinya berapa? 2 juta gigabyte. Artinya banyak lagi ruang kosong di otak kita. Nah, bagaimana kita mengisinya? Salah satunya adalah dengan menghadiri majelis taklim, menghadiri majelis ilmu. Nah, bujur-bujur menghadiri majelis ilmu tah. Jangan sambil bermainan, kayaknya hilang barokahnya. Ya, nang hadir bujur-bujur niat karena Allah, duduk bujur-bujur terhitung fisabilillah. Mendatang sambil begayaan, datang sambil menggawi nang lain, kayaknya kedapat pahalanya, hilang berkahnya. Nah, jadi itulah salah satu niat kita hadir di majelis ilmu ini adalah mensyukuri nikmat akal yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang banyak bersyukur. Amin Allahumma amin. Nah, sedikit kita membaca kitab Bidayatul Hidayah, mengisi waktu bainal maghrib wal isya lintizari shalah, minas shalah ila shalah. Mudah-mudahan dari awal maghrib sampai tuntung isya dihitung salat kita. Karena niatnya intizarus shalah, menghadangi waktu salat sambil mengisi dengan majelis ilmu. Qala al-musannifu al-imam al-Ghazali fi kitabih Bidayatul Hidayah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Fa idza arafta ma'na as-shaumi fastakthir minhu mastata'ta. Fa innahu asasul ibadati wa miftahul qurubati. Jadi ujar Imam Ghazali, apabila engkau ma'rifat, apabila engkau mengetahui makna dari as-shaum, makna dari puasa itu, maka perbanyaklah mengerjakan puasa itu mastata'ta, sesuai dengan kadar kesanggupanmu. Kenapa? Karena fa'innahu, karena sesungguhnya saum itu asasul ibadat. Dia adalah pokoknya ibadah. Wa miftahul qurubat, dan dia adalah kuncinya pendekatan diri kita kepada Allah. Sebagaimana Nabi kita mengatakan likulli syai'in babun wa babul ibadati as-saumu. Segala sesuatu itu ada pintunya, dan pintunya ibadah itu adalah puasa. Lemari pian ada pintunya kada? Ada. Mobil ada pintunya kada? Ada.
Rumah ada pintunya? Ada. Masjid ada pintunya kada? Ada. Nah, likulli syai'in babun. Segala sesuatu itu ada pintunya. Apa fungsi pintu? Supaya kita nyaman keluar masuk. Bayangkan rumah kada berpintu, masuknya ngalih. Begitu masuk pada kau keluar, begitu keluar kada kawa masuk. Nah, jadi pintu itu penting. Nah, ibadah gitu juga. Ibadah pun ada pintunya. Ujar Nabi kita. Dan pintu dari ibadah agar supaya kita itu kawa masuk menggawi ibadah-ibadah yang lain, puasa. Karena kalau orang itu puasa, paraknya Allah Ta'ala. Oh, puasa itu orang kada makan, kada minum, tenah. Amalnya para malaikat. Malaikat itu kada makan, kada minum. Lah, amalnya para malaikat. Tapi kalau malaikat kada makan minum wajar, inya kada ada nafsu. Inya jasadun nuriyah. Inya itu jasad yang berupa cahaya. Adapun manusia ada nafsu. Kawainya berpuasa, kawainya menahan nafsu, menahan makan minum mulai subuh sampai maghrib, ya harat pada malaikat jadinya. Nah, menggawi amalnya amal malaikat, tapi bedanya malaikat kada beisi nafsu, manusia beisi nafsu, tapi kau menggawi amalnya para malaikat. Nah itu harat jadinya manusia itu. Jadi dengan puasa itulah lalu kemudian kita nyaman menggawi ibadah-ibadah yang lain. Makanya disebutkan oleh Imam Ghazali, fa innas syiyam, sungguhnya puasa itu asasul ibadat, itu adalah pokoknya ibadah, wa miftahul qurubat, dan itu adalah kuncinya pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Orang hendak dioperasi aja, ini puasa. Kalau si Padil nih hendak operasinya esok, hari ini puasanya. Dulu ada Jalut dengan Tolut. Yang baik Jalut kah Tolut kah? Tolut. Yang jahat Jalut. Nah, di tengah si Tolut ini banyak membawa pasukan 70 ribuan. Lalu ujar Tolut, kita ini perjalanan jauh melintasi gurun Sahara, padang pasir, kecengan kehausan kita. Dengan izin Allah kayaknya kita berdapat lawan sungai. Nah itu nikmat dari Allah. Haus perjalanan jauh, terdapat sungai, terdapat banyu. Kena ujar Tolut, madahkanan pasukannya, minum boleh, bukan dilarang boleh, tapi jangan banyak. Nah, sekadar ghurfatum biyadeh, secidukan tangan aja. Secidukan tangan. Sekalinya imbah perjalanan jauh begitu melihat banyu, himung luar biasa, akhirnya bercabur ke sungai, bukan cuman satu cidukan, berenang di banyu sungai, minum sepuas-puasnya, akhirnya kekanyangan. Imbah kekanyangan, kami sampai sini aja, kada kawa lagi melanjutkan perjalanan. Nah, sisa 4.000. Nah, jadi karena tidak bisa menahan nafsu lah, himung melihat nikmat Allah, padahal itu ujian, akhirnya bertahan, tidak bisa melanjutkan jihad fisabilillah, tidak bisa melanjutkan berjuang di jalan Allah. Itu umumnya manusia kayak itu nakai. Waktu masih mahasiswa duit pas-pasan, waktu masih santri makanan apa adanya, rajin baca Quran, rajin baca kitab, rajin hadir majelis. Tapi imbahnya kena ada proyek, mau bisnisnya lancar, usahanya maju, lalu mulai tergoda. Lalu mulai mengurangi baca Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Nah akhirnya menjauh dari dakwah, menjauh dari kekawanan yang biasa berdakwah, akhirnya lepas sama sekali, asik dengan dunia. Ini 4.000 aja lagi.
Nah, yang 4.000 ini yang kemudian pun berkurang juga akhirnya jumlahnya, sisa 313 lagi. Nah, ya 313 ini lalu melawan Jalut. Namun dengan izin Allah meskipun jumlahnya sedikit, Allah berikan kemenangan. Ujar Allah Ta'ala apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit itu mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Nah itu. Jadi yang penting biar sedikit berkualitas. Nah, daripada banyak 70.000 tapi tergoda oleh dunia, itu andai umpat berperang bisa jadi menimpa sekawan tak? Nah, jadi diseleksinya Allah Ta'ala di tengah jalan. Nah puasa melatih kita untuk tadi tetap lurus di jalan perjuangan. Karena puasa itu adalah asasul ibadat wa miftahul qurubat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala. Hadis apa nih ngarannya nak? Hadis Qudsi. Lah, itu hadis yang disandarkan kepada Allah. Kalau hadis disandarkan kepada Rasul namanya hadis marfu. Disandarkan kepada sahabat ngarannya hadis mauquf. Disandarkan kepada tabi'in ngarannya hadis maqtu. Jadi ada 4 hadis. Hadis Qudsi, hadis marfu, hadis mauquf, hadis maqtu. Ini hadis yang disandarkan kepada Allah. Ujar Allah Ta'ala, kullu hasanatin bi'ashri amthaliha ila 700 di'fin illa saumah. Setiap kebaikan itu Allah akan balas dengan 10 kebaikan yang semisal. Nah, itu baiknya Allah Ta'ala. Bahkan berniat baik dia sudah dapat 1 pahala. Ya kalau niat baik sekalinya kada tegawi dapat 1 sudah. Amunnya digawi dapat 10. Kalau niat keburukan apa jar Allah? Jangan dicatat dulu. Kalau melakukan amal niat keburukan tidak dicatat. Lalu ingin menggawi kemaksiatan, ujar Allah tahan dulu jangan dicatat. Madahkan ke malaikat jangan dicatat dulu. Barangkali inya segera bertobat. Namunnya segera bertobat kada jadi dicatat. Tapi kalau inya tidak segera bertobat ya dicatat. Nah, itu rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kebaikan itu dibalas 10 dengan kebaikan semisal illa 700 di'fin sampai 700 lipat gandanya. Ya bayangkan satu kebaikan dibalas 10 sampai 700. Makanya di Quran disebut kalau apa yang kita infakkan di jalan Allah itu ibarat satu butir, 1 biji. Lalu 1 biji itu tumbuh 7 bulir. Lalu kemudian dari 1 bulir itu masing-masing ada 100 biji. Jadi berapa 100 kali 7? 700. Jadi apa yang kita infakkan bahan pian ini kan infak saban hari 1.000, sebulan 30.000. Kita biasakan santri-santri kita ini infak 1.000 sehari. Kesan membantu pembangunan pondok. Nah 1.000 tuh kali berapa tadi? 700. Berapa 1.000 kali 700? 700.000. Amun 30.000 kali 700 berapa tak? Banyak. Kalau lebih hitung 30.000 dikali 700 berapa? Berapa? Amun 700 kali 30.000 iyalah 21 juta lah. 21 juta kah 2.100.000 kah? Jadi mun 30.000 angka nolnya berapa? Ada 4 tambah 21 juta berarti lah. Nah 21 juta pian angka. Saben bulan dapat pahala sebesar 21 juta padahal infaknya berapa tadi? 30.000 selama sebulan. Nah, mun orang yakin dengan kehidupan akhirat, pastinya ringan mengeluarkan duit yang 1.000 sehari tadi itu. Kecuali puasa, ujar Allah Ta'ala, fa innahu li wa ana ajzibih.
sesungguhnya dia untukku dan aku yang akan membalasnya. Artinya Allah kadang memadahkan berapa besarnya pahala orang yang berpuasa. Tapi kita mesti baik sangka lawan Allah Ta'ala. Kadang mungkin di bawah 10. Ya kalau kan tadi tuh antara 10 sampai 700. Kadang mungkin di bawah 10. Kalau antara 10 dan 700 berarti sama lawan amal yang lain. Padahal Allah di sini mengecualikan illa saum. Berarti ini amal khusus yang Allah sampai kadang memadahkan jumlahnya. Ujar kekanakan wah ini supaya karena pada hari akhirat Allah hendak memberikan surprise. Apa surprise tak? Kejutan. Nah amal pian, nah puasa pian, Senin Kamis pian, puasa Daud pian. Nah takajud kita kena, Masya Allah ganalnya Allah Ta'ala. Nah, jadi jadikan surprise, disimpan dalam perbendaharaannya Allah Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadih, demi zat yang ruhku dalam kudrahnya, dalam kekuasaannya. Nah itu maksud biyadih. Namun dipahami biyadih di tangannya, karena dikira Allah tuh beisi tangan. Mohon beisi tangan karena sama lawan makhluk. Jadi itu ditakwil kalau menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah ini hadis mutasyabihat. Ada ayat mutasyabihat nih, hadis mutasyabihat. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang rohku, jiwaku, roh Nabi kita, biyadih, dalam genggaman kekuasaannya. Nah, itu maksudnya, bukan dalam genggaman tangannya. Karena jatuhnya menyamakan Allah lawan makhluk. Nabi kita memulai sabdanya dengan sumpah. Orang Arab kalau memadahkan sesuatu dengan sumpah itu menunjukkan apa yang hendak dipadahkan itu perkara penting. Sama lawan kita juga, sumpah nah, bujuran nah, bujukon. Nah, kan gitu lah, orang bersumpah. Nah, Nabi kita ini bersumpah juga, walladzi nafsi biyadih la khulufu famis saimi, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa atyabu itu lebih baik. Atyab ismu tafdil dari kata tayyib. Tayyib artinya baik, atyab itu artinya lebih baik. Isim tafdil, superlatif degree jarang Inggris. Nah, indallah lebih baik di sisi Allah mirrihil misk, daripada bau kasturi. Tapi ingatlah itu indallah, lain indanas. Mengatakan lagi nah, jangan karena najib madahkan kawan hendaklah mencium bau yang atyab indallah mirrihil mis. Nah, cium nah bau. Nah, jangan berataan orang puasa itu pasti bau mentongnya. Karena apa? Biasanya orang puasa itu sedikit bepandir. Orang sedikit bepandir itu biasanya bau muntong. Mun orang banyak bepandir tak kurang bau muntongnya. Kenapa? Sudah kesana kemari terbagi. Makanya di kitab apa tah Matan Qoyah wa Takrib dipadahkanlah di antara sebab bau muntong itu adalah banyak berdiam. Dan orang puasa itu banyak berdiam mestinya. Karena as-saum al-imsak, baik imsak menahan makan, minum dan lain sebagainya, tapi juga menahan banyak bepandir. Jadi harusnya orang puasa itu sedikit bepandir. Apalagi nang bepandir nang kada bagus. Menyambati orang, memandirakan orang, memfitnah orang, mengadu domba orang. Amun bepandir bagus, dakwah, ceramah, khutbah. Nah itu ada penjelasan maksud dari lebih baik daripada bau kastur itu maksudnya apa? Karena orang-orang beriman tuh di akhirat dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan harum. Aromanya itu harum. Nah orang yang berpuasa, amalan andalannya itu puasa, maka harumnya itu lebih harum daripada orang beriman yang beramal soleh yang lain. Itu maksudnya. Nah itu di antara penjelasan dalam kitab Muraqil Ubudiyah. Wallahu ta'ala alam. Yaqulullahu ta'ala azza wa jalla min qail. Berkata Allah Ta'ala, Allah azza wa jalla min qail, ya terhadap orang yang berkata, innama yadharu syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli.
Hanyalah yang sedemikian itu karena dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makannya, dia meninggalkan minumnya min ajli, karena aku. Jadi yang mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadis tadi itu kalau puasanya min ajli, puasanya semata karena Allah. Kalau puasanya karena takutan dan mintuha, takutan lawan bini, takutan lawan laki, takutan lawan guru, itu lain min ajli ngarannya. Fasaumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Bahkan di kitab Salasun Hadisan Ramadaniyah itu disebutkan kayak ini nak. Seluruh amal manusia kalau nyainya zalim lawan orang lain, maka amal kebaikannya itu kena ditransfer ke orang lain. Sembahyangnya, salat, hajinya, umrahnya, sedekahnya. Tapi nya zalim lawan orang, pandir muntungnya tajam. Tangan pemukulan. Bisa mengambil harta orang. Nah, makanan kawan di lemari diambil, ada bepadah. Selawar, sarong, tapih, baju kawan dipakai, ada bepadah. Zalim tak? Kaina di akhirat pahala sholatnya ditransfer ke orang yang dizalimi. Pahala sedekahnya ditransfer. Tapi ada satu pahala yang kemudian Allah tahan karena ditransfer meskipun ini berbuat zalim. Yaitu pahala apa? Puasa. Itu tadi karena wa anal ajzibi. Itu disebut di kitab Salasun Hadisan Ramadaniyah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lil jannati babun. Di dalam surga itu ada satu pintu yuqalu lahu, dinamakan nama pintu itu Ar-Rayyan, nama pintunya Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun, tidak akan masuk lewat pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Bila sudah lewat orang-orang berpuasa ditutup pintu itu. Nah, tutup sudah karena kalau lagi yang lain masuk lewat situ. Jadi dalam hadis disebutkan abwabu jannah samaniyah. Pintu surga itu ada 8. Nah, salah satu pintu surga namanya Babur Rayyan. Nah, ada sahabat Nabi yang dirabutakan pintu surga. Jadi 8-8-nya pintu surga itu mengiau, lewat sini, lewat sini, lewat sini. Siapa tahu? Tahulah pian siapa? Siapa? Sahabat Nabi yang 8 pintu surga itu berabut hendak dilewati oleh sahabat Nabi ini. Saking luar biasanya sedih. Pintu sedekah mengiau, lewat sini ya, berjarbi babu sedekah. Pintu saum, Babur Rayyan lewat sini. Babul jihad lewat sini. Babu sholah lewat sini. Wah, mengiau lawangnya supaya dilewati sahabat Nabi kita ini. Siapa ngarannya? Ada yang tahu? Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Naam. Khalas, fahadzal qadru min syarhi ta'ati yakfika min bidayatil hidayah. Ini kadar ini Jersidin ya, min syarhi ta'at, yang menjelaskan tentang ketaatan dan cukup bagimu sebagai bidayatil hidayah, sebagai awal dari diraihnya hidayah. Fa idza ihtajta ila zakati wal haji au ila mazidin li syarhi salati was siyami fadlubhu mimma awradnahu fi kitabina Ihya'i Ulumiddin. Maka jika engkau berhajat kepada penjelasan mengenai zakat, mengenai haji, atau kepada tambahan mengenai syarah berkaitan tentang salat, tentang puasa, maka carilah ia dari apa yang telah kami sebutkan, ia di dalam kitab kami yang berjudul Ihya Ulumuddin. Cukup sampai sini jari Imam Ghazali, pembahasan tentang taat. Nah, ini kan bahasan tentang taat nih. Nanti kita lanjut bahasan tentang qismus sani al-qawlu fijtinabil ma'asi. Bahasan mengenai menjauhi maksiat-maksiat. Jadi awalnya bahasan qismus awal itu bahasan mengenai taat. Kemudian qismus sani karena membahas tentang ijtinabul ma'asi.
Kalau hendak lebih jauh membahas tentang haji, zakat, sholat, puasa, dan lain sebagainya, Jersidin, silahkan dibaca di kitab Sidin yang berjudul Ihya Ulumuddin. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, mudah-mudahan menambah semangat kita berataan untuk memperbanyak puasa, memperbanyak saum. Karena ujar Imam Ghazali tidak apa? Fa inna sauma asasul ibadat wa miftahul kurubat. Puasa itu adalah pokoknya ibadah dan kuncinya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehat badan berataan, dipanjangkan umur dalam kebaikan, dalam ketaatan, diistiqomahkan dalam ketaatan, wabil khusus dalam menuntut ilmu di pondok pesantren kita ini. Mudah-mudahan abah mama kita sehat, guru-guru kita sehat, dikabul hajat mereka berataan, dimudahkan urusan. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihatin wa nafi'atin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين يا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا اقضي حاجاتنا اقضي حاجات والدينا اقضي حاجات أولادنا اقضي حاجات طلبتنا اقضي حاجات جيراننا اقضي حاجة قرابتنا اقضي حاجة معلمنا اقضي حاجة لمن أحسن إلينا من المحسنين والمحسنات منفقين والمنفقات واقف والواقفات في بناء هذا المسجد ومعهد يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum mohon ampun mohon ala ridha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.